Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofedrik Asum Sedaputra dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi replikasi virus. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian replikasi virus adalah proses penggandaan virus. Virus harus menginfeksi sel inangnya agar dapat berkembang biak. Inang virus itu berupa makhluk hidup ataupun sel makhluk hidup seperti sel tumbuhan dan ataupun sel hewan. Cara reproduksi virus ini disebut dengan istilah proliferasi. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses replikasi virus. Proses replikasi virus dibagi menjadi dua, yaitu secara daur litik dan secara daur lisogenik. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang daur litik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang tumpanginya setelah terbentuk replikasi. Berikut adalah prosesnya. Oke, proses daur litik yang pertama adalah adsorpsi. Adsorpsi itu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Daerah perlekatan ini disebut juga dengan daerah reseptor. Tahap keduanya adalah penetrasi. Penetrasi yaitu proses ketika ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuknya saluran dari tubuh virus ke bakteri. Ketiga, eklipase. Eklipase itu proses ketika virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Setelah eklipase, virus akan melakukan replikasi. Replikasi itu adalah proses pembentukan tubuh-tubuh virus yang baru. Dan proses selanjutnya ada perakitan. Perakitan yaitu bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk dalam replikasi selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofag yang baru. Dan proses tahapan terakhir itu adalah lisis. Lisis yaitu pecahnya sel bakteri yang akan mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri dan memulai daur litik kembali. Selain daur litik, virus juga bereplikasi dengan cara daur lisogenik. Berikut saya akan jelaskan tentang daur lisogenik. Pada daur lisogenik, virus tidak akan menghasilkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak akan mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tapi dia menjadi bagian dari DNA bakteri. Dan berikut akan saya jelaskan tentang tahap-tahap daur lisogenik. Dan tahapan pertama pada daur lisogenik adalah absorpsi dan penetrasi. Absorpsi dan penetrasi ini sama saja dengan prosesnya ketika daur litik, yaitu proses melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri, dan daerah perlekatan ini disebut daerah reseptor. Tahapan yang kedua adalah penggabungan. Penggabungan ini adalah ketika asam nukleat virus bergabung atau mengisip dengan asam nukleat bakteri. Gabungan kedua asam nukleat ini disebut dengan profag. Dan kemudian tahap selanjutnya adalah pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag juga akan ikut membelah diri sehingga terbentuklah bakteri-bakteri yang mengandung profag. Dan proses selanjutnya adalah sintesis. Sintesis adalah proses ketika asam nukleat virus secara alami memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memulai daur litik. Dan kemudian asam-asam nukleat virus akan membentuk virus-virus yang baru. Selanjutnya adalah tahap perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh dan diisi dengan DNA hasil replikasi, maka akan terbentuklah virus-virus baru. Dan tahapan terakhirnya adalah lisis. Lisis itu adalah proses ketika sel bakteri pecah dan kemudian bakteri itu mengeluarkan virus-virus baru dan kemudian akan mengikuti lagi daur litik atau daur lisogenik kembali. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai materi replikasi virus. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tahu saya bukan manusia sempurna dan mungkin masih ada kesalahan dalam materi saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih.